Luar biasa lah. Iya, luar biasa yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita di malam ini yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab adab yang sangat recommended ya, yaitu sangat direkomendasikan oleh para ulama. Kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab buah karya Al-Imam
Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Bukhari di bab yang ke-218 disebutkan bab rifqi fil ma'isha, bab tentang bersikap lembut fil ma'isha, di dalam ma'isha, yakni maksudnya adalah sikap lembut ya di dalam mencari penghidupan. Diterangkan qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata Imam Bukhari, hadatsana Harami bin Habs qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Sa'id bin Katsir bin Ubaid qala hadatsani abi qala, kata Katsir bin Ubaid, dakhaltu ala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, atau aku masuk ke dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, lalu Aisyah berkata, amsi, ya, tahanlah kamu, hatta, sehingga akhyat naqbati, sehingga akhyat naqbati, hatta akhyat naqbati, sampai aku akan menjahit naqbati, yakni dikatakan naqbati maknanya adalah as-sirwal, ya, alladhi la yakunu fihi mawdi'un li sadil habl, ay yakunu lahu ajzatun wa la yakunu fihi naifa. Disebutkan di sini bahwa an-naifaq huwa al-mawdi'u alladhi yukhatu liyadkhula fi tak, fa idza kana laha naifaq fa huwa sirwal. Intinya bahwa disebutkan bahwa ketika Katsir bin Ubaid ya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Katsir ini ya dia mengatakan dakhaltu ala Aisyah ummul mukminin anha, aku mendatangi ya Aisyah ummul mukminin anha. Faqalat, lalu kata Aisyah, amsik, amsik, tahanlah kamu, ada akhita naqbati, ya, yang dimaksud dengan hatta naqbita, hatta akhita naqbati maknanya adalah yaitu sampai aku akan menjahit naqbati, yakni sirwalku, sirwal. Terus kemudian sirwal jamaknya adalah sarawi, yaitu tempat untuk mengencangkan tali. Dan kemudian disebutkan bahwa fa'amsaktu, maka aku pun menahannya. Faqultu, maka aku berkata, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, lau kharajtu, seandainya aku keluar, fa akhbartuhum, maka aku akan habarkan kepada mereka, li aduihi minki, dikatakan bahwasanya kata dia, wahai ummul mukminin, seandainya aku keluar lalu aku kabarkan kepada mereka, li adui, ya, seandainya aku kabarkan kepada mereka, la adu, ya, la adu, ya, la adu minki, bukan, misalnya mereka akan menganggapnya dia bakhil minki, darimu. Qalat, kata Aisyah, absyir sa'naka. Aisyah mengatakan absyir sa'naka, yakni tinggalkan hal ini darimu. Ya. Innahu, sesungguhnya, la jadi, tidak ada istilah baru
liman la yalbasu al-khalaqa, bagi orang yang tidak pernah memakai al-khalaqa, yaitu sesuatu yang telah punah. Dari keterangan ini jemaah sekalian, kita mengetahui bahwa ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha, yakni beliau adalah orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Maka dikatakan di sini bahwa fihi al-has al-iqtisad bil malbas. Di dalamnya ada anjuran untuk bersikap pertengahan di dalam pakaian. Wa anna man labisal khalaqa, bahwasanya siapa yang memakai pakaian yang telah usang atau pakaian yang sudah lama, faqad iqtasada, maka sungguh dia telah bersikap sederhana atau pertengahan. Wa man yalbasu al-jadida, dan siapa yang memakai pakaian yang baru, ya, fi kulli marrah, pada setiap waktu, maka fahuwa musrifun, maka dia apabila sering memakai pakaian yang baru pada setiap waktu, pada setiap saat, maka fahuwa musrifun, dia adalah orang yang musrif, berlebihan. Wal israf, adapun berlebihan, akibatuhu al-iflas wal iqdal, maka akibatnya adalah al-iflas. Dia akan menjadi orang yang bangkrut, wal iqdal, dan orang yang akan mendapatkan, orang yang akan kehilangan berbagai macam kebaikan-kebaikan karena dia melakukan israf. Dan tentu saja apa yang diterangkan di dalam hadis ini, yaitu hadis yang ke-471 dari bab yang ke-218, ini menerangkan pada kita bahwa betapa yakni istri Nabi SAW seperti Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau begitu sederhananya tentang apa yang ada pada beliau. Makanya ketika beliau mengatakan, tenanglah kamu sampai aku akan menjahit, yakni sirwalku, aku akan menjahit, yakni pakaian yang ada pada aku. Dan kita tahu bahwasanya Kasir bin Ubaid ini adalah yakni orang yang datang kepada Aisyah untuk menemui Aisyah untuk suatu keperluan. Dan Aisyah mengatakan, tenang dulu sampai aku jadi menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan apa yang akan aku pakai. Dan itu menunjukkan bahwa yang dipakai oleh Aisyah, dia mengatakan an akhir berarti aku akan jahit sirwal. Itu menunjukkan bahwa Aisyah jadi berpakaian seadanya, berpakaian dari pakaian yang bukan baru, tetapi pakaian yang lama, pakaian yang usang, pakaian yang mengalami kerusakan, pakaian yang yakni bukan pakaian yang baru. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya yakni istri-istri Nabi SAW dan bagaimana kerendahan hati mereka yakni dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Beda dengan orang zaman sekarang, mereka yang lebih cenderung mudah gonta-ganti. Sedikit jelek pengennya ganti, sedikit rusak pengennya ganti, dan seterusnya. Seharusnya kita hendaklah memakai sesuatu yakni yang memang seadanya saja. Mana yang kita punyai, mana yang kita miliki, maka silakan kita pakai. Mana yang ada pada kita yang mungkin kita pakai, maka pakailah. Kalau yang tidak mungkin dipakai, maka tinggalkanlah. Dan kita jangan terlalu menuntut yang baru dan yang baru. Dan sekarang ini terlalu sering kita memakai sesuatu yang baru, sedikit-sedikit diganti, sedikit-sedikit dibuang. Bahkan pakaian juga sedikit barangkali robek, bukannya dijahit, tapi pengennya diganti yang baru, bahkan dibuang, bahkan jadi lap dan seterusnya. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik kalau seseorang ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang memiliki sikap kesederhanaan adalah masalah ini. Selanjutnya, kemudian dari penjelasan ini, saya ulangi lagi bahwa keterangan ini atau riwayat ini di dalamnya mengandung penjelasan kepada kita bahwa hendaklah kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang diupayakan untuk tidak menjadi orang ya yang sedikit-sedikit pengen ganti yang baru, sedikit-sedikit pengen memakai yang baru, sementara pakaian yang lama yang sebenarnya masih mungkin dipakai oleh kita ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, kemudian keterangan atau bab yang ke-219. Bab mayuta al-abdu ala rifqi, ya, bab ya, mayuta al-abdu, ya, yaitu apa saja yang seorang hamba diberikan ala rifqi, di atas kelembutan.
bab tentang apa saja yang seorang hamba diberikan kelembutan. Maka kalau tadi bab yang ke-218 adalah bab tentang tarifki, yaitu bersikap lembut, bersikap sederhana fil maisha, di dalam urusan maisha. Artinya ketika menghadapi persoalan maisha ini kita harus arif, lembut, halus, ya. Jangan menjadi orang yang kasar, jangan menjadi orang yang berlebihan, jangan menjadi orang yang tamak, jadi jangan menjadi orang yang bermewah-mewahan, jangan menjadi orang yang pengen cepat-cepat ganti dan seterusnya. Maka hendaklah kita memakai apa-apa yang memungkinkan bagi kita untuk memakainya. Maka bab yang kedua ini, qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Musa qala hadatsana Ahmad an Humaid an al-Hasan an Abdullah bin Mughaffal an sallallahu qala. Kata Nabi SAW, hadis ini hadis ke-472 dikatakan sanadnya sahih, yakni hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud di dalam Kitabul Adab babun firifki. Dikatakan kata Rasulullah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah tabaraka taala dan yang maha lembut, yuhibbur rifqa, Allah mencintai sikap kelembutan. Wa yu'ti alaihi, dan Allah akan memberikan di atas sikap kelembutan mala yu'ti alal unfi, tidak seperti yang Allah berikan, yaitu terhadap sifat kasar atau terhadap sifat keras. Demikian keterangan ini juga dari Yunus dari Humaid yang semisal dengannya. Hadis ini sesuai dengan judulnya, yakni bab tentang seorang hamba yang diberikan sifat kelembutan. Maka intinya adalah bahwa setiap kita hendaklah memiliki sifat lembut, ya. Bab mayu'ta al-abdu al-rif'i, bab tentang seorang hamba yang diberikan sifat kelembutan karena Allah adalah Rafiq dan yang maha lembut, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan. Maka begitu pula kita tahu bahwa ada beberapa masalah-masalah yang ternyata ketika kita hadapi dengan kekerasan hati, ketika kita hadapi dengan sesuatu yang kasar, ternyata tidak selesai. Masalah yang kita hadapi dengan kekerasan hati, masalah yang kita hadapi dengan kekasaran, kekerasan jiwa, ternyata tidak selesai. Ternyata bisa diselesaikan dengan apa? Dengan kelembutan. Walaupun memang masalah ini adalah masalah yang luar biasa, tapi perlu dihadapi dengan kelembutan. Oleh karena itu, dari penjelasan ini, dari keterangan ini, kita mengetahui bahwa betapa yakni Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu ajaran yang luar biasa, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya kita bersikap lembut, karena Allah juga adalah zat yang bersikap lembut, dan Allah mencintai sifat kelembutan. Dan masalah-masalah banyak yang selesai dengan sikap kelembutan, dan masalah-masalah tidak selesai dengan sifat kekerasan, sikap kasar, dan seterusnya. Selanjutnya, kemudian bab yang ke-220, yaitu bab taskin, bab taskin, yakni bab tentang pentingnya orang memiliki sikap tenang. Sebagian dari kita ada yang sikapnya tergesa-gesa. Hadis ini, bab ini, yaitu bab yang ke-220 ini, bab taskin, di dalamnya Imam Bukhari mendatangkan beberapa riwayat, hadis yang ke-473 dan hadis ke-474. Hadis 473 dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Al-Adabnya, dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis sahih. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyan qala sami'tu Anas bin Malik qala. Aku dengar kata Abu Tayyan, aku mendengar Anas bin Malik berkata. Kata Anas bin Malik, qala Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan suka mempersulit. Wasakbinu wala tunakbiru, tenangkan, jangan bikin orang lari. Tenangkan, jangan bikin orang lari. Yani sakinu maknanya ikhtar as-sakinah wa tumanina. Inilah oleh kamu sikap tenang dan sikap tumanina. Tenang, tentram, ayem, adem, gelenggem, gitu kan.
Itu merupakan sikap yang penting. Kemudian wala tunafiru yani la taqidu ghairakum ala nufur bima tukallifunahum minal a'mal. Janganlah kamu bebani orang selain kamu dengan sikap kufur yang menyebabkan orang itu lari. Bima tukallifunahum dari perkara yang kamu yakni membebani kepada mereka minal a'mal dari amalan-amalan. Barakallahu. Ini kitab luar biasa, ya. Saya merasakan kitab ini telah mendidik ya diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. Kita membacakan kitab ini di majelis ini adalah supaya kita lebih baik akhlaknya. Kita membaca kitab ini di majelis ini supaya kita lebih baik akhlaknya, supaya kita lebih mulia akhlaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya berharap semoga di masa mendatang kita yang pernah belajar kitab Al-Adabul Mufrad ini kita menjadi orang-orang yang mulia insya Allah dengan izin Allah. Karena ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini, yakni banyak sekali. Dan kita tahu, dan saya sudah sering menyampaikan, ilmu dari kata-kata alimah. Aina adalah ilin, lamnya adalah lutfun latifan. Artinya orang yang berilmu memiliki sikap latif. Dan kita juga memang diupayakan menjadi orang yang memiliki sikap latif, sifat lembut. Memang sikap kasar itu kadang-kadang memuaskan sesaat. Tetapi menimbulkan penyesalan demi penyesalan. Menyelesaikan masalah dengan sikap-sikap yang keras tidak pernah selesai. Maka memang kita harus belajar untuk menjadi orang yang lembut, orang yang santun. Dan kita ini dididik dengan kitab ini. Ya, wala ana wala antum, tidak saya, tidak Anda. Kita semua dididik oleh kitab ini. Dan ini penting saya bacakan ya, walaupun mungkin entah seberapa orang yang mendengar penjelasan ini, tapi saya berharap suatu saat kitab ini akan menjadi kitab yang menjadi konsumsi di kita mungkin setiap saat, setiap waktu, karena kitab ini sangat apa? Sangat bagus sekali. Ya, mengajari kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan saya ulangi lagi, kitab Al-Adabul Mufrad adalah masterpiece, itu karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari dalam bidang akhlak. Dan kitab ini adalah kitab yang diakui, bahkan hampir para ulama yang menjadikan kitab ini sebagai kitab rujukan bagi mereka di dalam mempelajari masalah akhlak. Selanjutnya jemaah sekalian, dari hadis ini yaitu hadis yang ke-473 apa fihi al-amru bitaysir wal akhdhu bisakinah wan nahyu anit tadfir. Di dalamnya ada perintah bitaysir supaya memudahkan urusan orang lain dalam urusan-urusan dunia, jangan suka mempersulit urusan orang lain. Wal akhdhu bisakinah dan mengambil as-sakinah yakni sikap tenang, wan nahyu anit tadfir dan melarang dari at-tanfir yakni melarang untuk menjadikan orang itu lari dari apa? Yakni dari apa yang lari dari sikap yang kita tunjukkan, lari dari kebenaran, lari dari Islam, seperti itu. Dan sekarang banyak juga orang-orang yang lari dari masjid. Kenapa? Karena mungkin pengurus masjidnya kurang memiliki sikap yang baik kepada orang yang datang ke masjid. Ada juga orang yang lari dari pondok pesantren. Kenapa? Karena mungkin pengasuh pondok pesantrennya tidak bersikap lembut. Ada orang yang pada lari dari madrasah. Kenapa? Karena seperti tadi, orang-orang yang ada di dalamnya tidak bersikap lembut. Ada orang yang lari dari majelis taklim. Kenapa? Karena orang-orangnya yakni tidak suka dengan orang-orang yang berada dalamnya. Kenapa? Karena mereka terkadang tidak bersikap lembut dengan saudara-saudaranya yang baru datang. Yang keduanya ta'liqu man qaruba islamuhum, ya, yakni mentaklif, ya, menjinakkan hati orang yang qaruba islamuhum, orang baru saja masuk Islam. Watarku tasdidi alaihi, dan tidak boleh sikap keras kepada orang yang baru masuk Islam. Bukan hanya orang yang baru masuk Islam, termasuk orang yang baru datang ikut pengajian juga tidak boleh bersikap keras. Orang yang baru hadir di majlis juga tidak boleh bersikap keras. Orang baru juga ngaji. Ya. Jangan kemudian langsung dilontarkan pertanyaan, kemana aja tuh? Baru nongol, udah mau Ramadan, baru nongol. Jangan begitu. Ya. Biasanya kagak ngaji, ini tumen-tumen amat datang. Kita tidak boleh mengatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Kemudian yang ketiganya, subutul wasiyah lil wulat, yakni tetapnya wasiat untuk para wulat, yakni untuk para pimpinan, para penguasa. Wa in kanu ahla fadlin wa shalah, sekalipun mereka adalah orang-orang yang ahli keutamaan dan ahli kebaikan, kamu seperti Mu'ad bin Jabal wa Abi Musa al-Asy'ari. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya yang namanya al-dzikra, yang namanya nasihat tanfa'ul mu'minin, dapat memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Adapun hadis yang ke-474
Yaitu diterangkan di sini hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Ata'in an abihi an Abdullah bin Amr qala kata Abdullah bin Amr nazala dhaifun fi Bani Israil. Yani telah turun seorang tamu di kalangan Bani Israil wa fiddar, sedangkan di rumahnya itu ada apa? Kalbatun lahu. Ternyata di rumahnya ini ada kalbatun lahu, yakni ada anjing milik mereka. Ya. Kemudian kalau mereka mengatakan dia akan ya, la tanbahi, janganlah engkau ya, la tanbahi, janganlah engkau menyerah ala baifina kepada tamu kami. Masya Allah, ini ada anjing bisa diatur. Ya, ada kalbah. Kalbah itu adalah anjing betina. Kalbah. Ini lagi cerita. Hadis yang ke-474 ini dinyatakan riwayatnya lemah. Mari kita lihat ceritanya. Tapi hadis ini lemah menurut saya Muhammad bin Muhammad As-Salami. Diterangkan oleh Abdullah bin Amr bahwasanya nazala dhaifun fi Bani Israil. Ada seorang tamu di kalangan Bani Israil singgah. Wa fiddar, ternyata di rumahnya ada kalbatun lahu. Ada anjing milik mereka. Faqul, mereka berkata, ya kalbah, hei anjing betina, la tanbahi, kamu jangan menyalak ala dhaifina kepada tamu kami. Ya. Begitu. Kamu jangan menyalak kepada tamu kami. Kemudian maka diterangkan di sini bahwasanya fasihna al-jira' fi batniha. Maka menyalaklah al-jira' fi batniha. Yakni al-jira' itu dari kata-kata jarmun, artinya anak anjing yang berada di perutnya anjing betina tadi. Hah? Saya ulangi. Fasihna al-jira' fi batniha. Maka menyalaklah, ya, berteriaklah dari Sahih Yasin. Ya, al-jira' fi batniha. Maka berteriak, ya, menyalaklah. Al-jira' dari kata-kata jarmun, artinya anak anjing. Fi batniha, yang ada pada anjing betina tadi. Rupanya anjing betinanya sedang apa? Sedang bunting. Pada kadu Nabi SAW melahum. Lalu mereka yakni menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kepada Nabi untuk mereka. Mereka menyebutkan, ya, kepada mereka, ya, yaitu linabi, untuk seorang nabi. Maka dia mengatakan inna masalah hadzal kamathali ummatin, maka perumpamaan ini adalah seperti perumpamaan umat takun ba'dakum, yang ada setelah kamu. Begitu. Kenapa? Yaglibu syufa'ahuha ulama, di mana orang-orang yang bodohnya dapat mengalahkan dapat mengalahkan ahli ilmunya. Yaglibu syufa'ahuha ulama, bahwasanya yakni orang-orang bodohnya itu dapat mengalahkan orang-orang ahli ilmu. Apa maksud dari keterangan ini? Yaitu yang ada pada keterangan yang ke-474 ini. Maknanya adalah dururatu tahiyatil jawi al-munasib biduyuf, yakni keharusan mempersiapkan situasi, mempersiapkan suasana yang sesuai bagi tamu. Hatta yakunu, sehingga mereka, ya, mutmainni al-bal, sehingga mereka tamu ini merasa tenang dalam hatinya, ya, wa murtahid nafsi, dan tenang jiwa. Ini menunjukkan bahwa di antara perkara yang diajarkan dalam Islam adalah, yakni apabila kita memiliki tamu, bikin tamu ini nyaman, bikin tamu ini enak, bikin tamu ini, ya, kepada kita ini senang, begitu. Bikin seperti itu. Yang keduanya, ada mutamkini sufail qaum, tidak boleh, yakni menempatkan orang bodoh dari kaum minal umur, dari berbagai macam urusan. Kenapa? Fayaglibu ulama'ahum, bahwasanya siapa di antara kita yang melibatkan orang-orang bodoh dari suatu urusan, maka niscaya ulama mereka akan dikalahkan oleh orang bodoh. Sekarang ini banyak kejadian, dalam banyak urusan kita melibatkan orang-orang bodoh. Ya, maka tidak boleh melibatkan orang-orang bodoh dalam berbagai macam urusan, dalam musyawarah.
maka tidak boleh kita melibatkan orang-orang bodoh dalam musyawarah. Makanya para ulama zaman dahulu, yakni itu disebutkan bahwasanya ahlul ali wal aqdi ahlul ilmi wal fadli ahaq bil imam. Ahli ilmu dan ahli keutamaan lebih berhak jadi imam. Terus kemudian ahlul bitanah wa ahli masyurati, ada orang ahlul bitanah itu orang intern, wa ahli masyurati dan orang yang ahli musyawarah. Apa maknanya? Maknanya bahwa sesungguhnya orang-orang yang diajak musyawarah tidak mesti semua orang. Karena tidak semua orang bisa diajak musyawarah. Yakni tidak setiap orang diajak berbicara. Sekarang ini zamannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa apa-apa, suka diajak apa? Bermusyawarah. Jangan. Orang yang diajak musyawarah adalah yang ahlu bitanah wa ahlu masyuratihi, ahlul ilmi wa ahlul fadli. Seperti itu. Tidak mesti semua orang diajak apa? Bermusyawarah. Yang lain itu orang-orang yang tidak bisa diajak musyawarah, yakni orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir, orang-orang yang dungu, orang-orang yang nggak ngerti maslahat madarat, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka mereka tidak butuh musyawarah. Mereka butuhnya adalah keputusan kebijakan yang baik. Mereka butuhnya adalah keputusan kebijakan yang maslahat bagi mereka. Ya, dan kita tidak mesti apa? Tidak mesti mengajak mereka untuk bermusyawarah. Sekarang ini banyak. Coba saja kalau kita bermusyawarah untuk memilih suatu pemimpin, maka seyogianya tidak harus semua orang diajak memilih, ya, atau semua orang diajak untuk apa namanya, untuk menetapkan siapa pemimpin. Tidak. Makanya di zaman dahulu lihat oleh kita alul hali wal aqdi, itu adalah orang yang diangkat untuk membicarakan pemimpin di kalangan kaum muslimin. Zaman dahulu, yakni mereka yang bermusyawarah ahlu bitanah wa ahlu masyurati. Umar ibn Khattab punya ahli bitanah wa ahli masyurati. Umar bin Khattab punya teman-teman internal yang diajak bermusyawarah dan mereka adalah orang-orang yang bisa diajak untuk bermusyawarah. Artinya tidak semua orang yakni harus bisa bermusyawarah. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kemampuan untuk dapat bermusyawarah. Nah, kurang lebihnya seperti tadi. Ya, seperti yang tadi. Coba saja antum perhatikan. Di sini terangkan bahwa ketika ada tamu turun singgah di suatu rumah dari Bani Israel, di sana ada anjing, ternyata orang-orang mengatakan, baik anjing, kamu jangan menyala. Kan begitu. Seperti kepada tamu kami. Maka ternyata apa? Ternyata anjingnya tidak menyala. Tapi apa? Apa yang ada pada ya, perutnya, yakni janinnya itu, ternyata semuanya menyala. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan sekali-kali mengajak dan musyawarah kepada orang yang tidak memiliki ilmu, kepada orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki hikmah, orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim ya, ketika berbicara tentang apa namanya An-Najm, ketika berbicara tentang An-Najm, mari kita lihat beberapa firman Allah yang mulia bicara tentang masalah ini. Umpamanya Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, saya ambil contoh dalam surah An-Nisa ayat 111. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka kecuali siapa? Man amara bisadaqatin. Kecuali orang yang suka memerintahkan untuk bersedekah. Aw ma'rufin, atau orang yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan, atau islahin bainan nas, atau orang yang melakukan islah di antara manusia, yaitu perbaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, dan siapa yang melakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan kepada dia ajran 'azima, yakni pahala yang besar. Ini menunjukkan bahwa untuk mengajak bermusyawarah tidak sembarang orang, tidak semua orang. Orang yang dia cenderung untuk memerintahkan kepada sedekah, orang yang cenderung untuk melakukan memerintah kepada kebaikan, orang yang cenderung untuk melakukan perdamaian di antara manusia. Inilah orang yang bisa diajak bermusyawarah dan di dalamnya ada kebaikan. Jadi kalau kita bikin musyawarah tentang suatu problem, siapa yang bisa menyelesaikan? Kalau orang yang bermusyawarah itu adalah man amara bisadaqah.
Apalagi orang zaman sekarang bikin program Ramadan umpamanya. Kita mau bicara program Ramadan, siapa yang bisa bermusyawarah itu? Itu kalau yang musyawarahnya adalah man amara bisadaqatin. Orang yang suka memberitakan kepada sedekah. Baru bisa problem itu terselesaikan insyaallah taala sesuai dengan dalil ini. Makanya kalau kita bermusyawarah, ini kita akan bikin program Ramadan, programnya adalah ini. Kira-kira bagaimana? Ya, caranya bagaimana? Itu hanya akan bisa mendapatkan kebaikan karena karena Allah berfirman, la khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia, pada kebanyakan musyawarah-musyawarah yang tertutup ila kecuali man amara bisadaqah. Kecuali kalau yang musyawarahnya adalah orang yang suka memberitakan kepada sedekah, sudah memberitakan kepada berbuat sedekah. Maka otomatis kalau dia memberitakan bersedekah, dia juga akan berusaha untuk bersedekah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang beriman, lima taquluna, mengapa engkau berbicara ma la taf'alun, apa yang tidak kamu perbuat. Kemudian atau orang yang memberitakan kepada yang ma'ruf, orang yang menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Itu yang bisa menghasilkan kebaikan dalam musyawarah. Kalau orang itu memberitakan kepada kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan dalam musyawarah. Yang ketiganya, au islahin bainan nas, atau orang yang melakukan perbaikan di antara manusia. Inilah orang yang dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah orang yang insyaallah taala dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik di dalam musyawarah. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kata Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tanajaitum, apabila kalian melakukan pembicaraan rahasia, fala tatanajaw bil itsmi wal udwan, maka janganlah kalian melakukan pembicaraan rahasia yang di dalamnya mengandung dosa dan permusuhan. Wa ma'siyatir rasul, dan jangan melakukan pembicaraan rahasia atau rapat tertutup dalam rangka maksiat Rasul, bermaksud kepada Rasul. Wa tanajaw bil birri wat taqwa, dan bicarakan dengan rahasia itu bil birri dalam kebajikan wa taqwa, dan dalam ketakwaan. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, bertakwa kepada Allah yang kembali kepada Allah taala tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Jadi jemaah sekalian, ini merupakan contoh beberapa firman Allah yang mulia yang menunjukkan bahwa pentingnya seseorang atau hamba Allah taala yakni dapat berbuat kebaikan dengan sebab tadi. Insyaallah taala nanti kita akan teruskan di pertemuan yang datang, yaitu babul khuzfi insyaallah di bulan-bulan yang akan datang, tentu saja setelah bulan Ramadan, dan ini merupakan akhir yakni pembahasan kita. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semua yang sering hadir di majelis ini, dan juga siapapun yang hadir di majelis ini. Juga mohon maaf apabila ada salah kata dan seterusnya dari awal sampai akhir pembahasan saya di awal tahun setelah Ramadan, di tahun yang lalu sampai sekarang sebelum Ramadan. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan juga kepada yakni DKM Masjid Al-Jamaah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah taala dengan bahasa kita ini, kita semua terutama saya sendiri sebagai pembahasan semakin baik akhlaknya, semakin mulia akhlaknya, dan senantiasa menjadikan tuntunan Allah dan Rasulnya sebagai yakni tuntunan yang akan memimpin kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, karena Rasul bersabda, innama bu'isu liutamma salih akhlak, hanyalah aku diutus untuk memperbaiki akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Demikian kita akhir di sini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.